Bagaimana? Ada yang bisa? Ada yang mau jawab? Kalau nggak ada saya. Nah, udah nggak ada yang mau jawab? Oke, saya terangkan ya. Kenapa kok laba rugi disebut nominal? Karena apa? Kita bisa tahu nggak pendapatan itu berupa apa? Atau beban itu berupa apa? Kenapa kok laba rugi pendapatan sama beban tuh dinamakan akun nominal, sedangkan yang di neraca itu dinamakan akun real? Oke, kan kalau pendapatan sama beban kita kan nggak tahu bentuknya itu seperti apa. Itu kan cuman sekedar sebuah istilah. Kita tahu jumlahnya. Nah, oleh karena itu disebut nominal. Sedangkan yang real, yang masuk neraca itu kan kas. Kas kan kita jelas-jelas punya yang namanya kas, itu berupa duit. Terus kayak persediaan, kita punya barangnya, persediaan. Terus tanah, kendaraan kan ada realnya. Nah, itu makanya disebut akun real. Sedangkan yang pendapatan sama beban ini cuman kita tahunya cuman berupa nilai nominalnya aja. Itu yang membedakan kenapa kok ini disebut akun real, sedangkan yang lain pendapatan sama beban disebut akun nominal. Iya, yang neraca nggak hanya bersifat cash, Mbak. Maksudnya yang Mbak Fazura ini nama aslinya Fazura ya. Itu iya benar, karena akun laba rugi hanya menuliskan jumlah angka secara nominal. Sedangkan kalau yang neraca itu bukan bersifat cash, tapi kita maksudnya secara nyata kita memiliki barang tersebut. Makanya disebut dengan akun real. Paham ya? Sini ada yang mau ditanyakan? Beban itu bukan utang, Mbak Sulastri. Beban itu kan apa ya? Kalau kita bayar langsung, ya kita nggak berhutang. Kecuali kalau kita bayarnya nanti, misalnya sekarang kita dapat beban sekarang, sedangkan kita bayar nanti baru bisa, itu utang. Tapi beban itu bukan utang, beda. Beban itu sesuatu yang harus perusahaan bayar, maksudnya menjadi beban perusahaan yang nantinya harus kita bayar. Jadi beban itu bukan hutang, beda. Oke. Sekarang lanjut berikutnya. Ini kenapa lemot sekali? Nah, ini kolom daftar saldo. Jadi setelah kita membuat akun buku besar per akun-akun kas sendiri, piutang usaha sendiri, nah itu ya segala yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha. Ya ini kumpulan daftar saldo, kolom daftar saldo ini setelah kita bikin akun buku besar terangkum seperti ini yang namanya daftar saldo. Oke. Bisa dilihatkan nih kas akun-akunnya ini apa aja di sini. Nah, lanjut ya. Ini kolom daftar saldo namanya. Terus setelah itu ini kenapa kok lemotnya, Masya Allah. Ini ada kolom penyesuaian. Kemarin kita sudah belajar tentang jurnal penyesuaian toh. Ini ada penangguhan sama accrual. Yang masuk ke penangguhan itu beban yang ditangguhkan, beban dibayar di muka, pendapatan yang ditangguhkan, sama pendapatan diterima di muka. Ini yang berupa penangguhan atau disebut deferrals. Sedangkan yang accrual ini beban yang terjadi karena berlalunya waktu, sama pendapatan yang terkumpul karena berlalunya waktu. Kita langsung aja masuk ke contoh ya. Jadi kan tadi setelah kolom daftar saldo, kolom berikutnya adalah kolom penyesuaian. Nah ini kalau beban yang ditangguhkan, beban aktiva. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Kan kemarin di modul 2 sudah latihan toh, ada soalnya kan. Itu kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita kan tinggal bikin jurnalnya aja. Jurnalnya itu tinggal dimasukkan ke kolom jurnal penyesuaian karena kita sudah bikin jurnalnya. Oke, lanjut ya. Iya, sudah saya rekam. Maaf ya, kemarin pertemuan pertama lupa nggak direkam. Nah, ini contoh transaksi. Bahan habis pakai yang masih ada adalah 760.000. Ini ya contoh-contoh transaksinya ya, dibaca dulu. Pembuatan biaya asuransi 1 bulan sebesar 100.000. Persekot pendapatan di luar usaha bulan Desember untuk jangka waktu 3 bulan yang diterima di muka berjumlah 120.000.
Berarti per bulannya berapa ini yang nomor 3 ini? Untuk jangka waktu 3 bulan. Berarti per bulannya berapa? Terus perusahaan telah mengakui akan membebankan gaji tapi belum mencatatnya 250.000. Fee yang telah merupakan hak perusahaan tapi belum diterima 500.000, sama depresiasi peralatan kantor 50.000. Nah, dari transaksi ini kita kan bisa bikin jurnal penyesuaiannya. Ya, betul. 40.000 ya. Karena dari mana 40.000? Dari 120.000 dibagi 3 bulan. Oke. Yuk, kita lanjut. Sebentar ya, ini pindah ke anunya. Oke. Ini bisa dikerjakan sendiri ya. Bentar. Bisa dikerjakan sendiri ini. Jadi dari sini tadi, dari daftar saldo, Masya Allah. Daftar saldo. Ya, nanti coba. Tapi bukan PR ya, ini cuman buat latihan aja, bukan buat tugas yang ini. Maaf ya, ini rada lemot ini. Nah, ini tadi kan dari sini, ini dari kolom daftar saldonya, terus penyesuaiannya tadi dibikin di sini. Nah, ini transaksinya nanti coba dibikin buat latihan. Oke, cuma latihan sendiri, bukan buat itu. Jadi kayaknya ada contoh soal, ada latihan tugasnya sendiri kok. Nah, setelah bikin penyesuaian dari tadi, kan kita berarti kan transaksi ini jurnal penyesuaiannya itu kita masukkan ke dalam kolom penyesuaian. Jadi kolom kedua, kan kolom pertama daftar saldo, kolom kedua kolom penyesuaian. Nah, kolom yang ketiga itu kolom daftar saldo penyesuaian. Jumlah dari kolom daftar saldo dan kolom penyesuaian. Nah, ini tinggal dikurangin aja. Ini daftar saldo penyesuaian. Ingat, tadi kan kalau tadi cuman kolom penyesuaian, kalau yang ini yang ketiga itu daftar saldo penyesuaian. Jadi saldo setelah kita melakukan yang namanya penyesuaian. Oke, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Nah, setelah itu ya ini kita masukkan kolom laba rugi sama neraca. Kembali lagi. Belum ada. Apanya yang belum ada, Mbak Yusni? Oke, oh iya. Nah, ayo sekarang ini kas masuk neraca apa masuk laba rugi? Yuk, kas masuk neraca atau masuk laba rugi? Yuk, dijawab cepat ya. Kas masuk neraca atau laba rugi? Oke, anu aja. Kalau neraca N, kalau laba rugi L ya. Jadi nggak usah ngetik panjang-panjang. Piutang usaha masuk apa? Piutang usaha masuk. Piutang usaha masuk neraca apa laba rugi? Langsung dijawab, jangan lama-lama. Kalau neraca N, kalau laba rugi L. Ayo. Yang lain.